bahwa kalau satu keluarga hanya terbatas menjadi lulusan seorang SMP, yang dimana saya juga melihat nasib kakak-kakak saya yang sulit mencari pekerjaan yang hanya berijazah SMP itu, akhirnya saya punya mindset bahwa harus ada salah satu anak dari keluarga saya yang bisa memberi perubahan untuk keluarga gitu Mas. Itu tadi watak dari ayah kan cukup keras ya, sampai kemudian bisa melunak untuk mengizinkan Mas Hendra untuk kuliah, itu gimana caranya? Ya, untuk melunakkan hati bapak saya, yang pertama memang ikut di Paguyuban Duta Anti Narkoba Tegal. Kemudian ada ikut keluarga Duta Inisiatif Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga ikut Forum Genre Kota Magelang. Terus juga kemarin juga ikut Duta Untidar dan juga. Duta Visipol juga. Dan selain itu juga saya semester-semester yang lalu juga aktif sebagai asisten dosen, asisten penelitian bersama dosen juga. Ya itu sih Mas. Wow, banyak juga ya. Tips dari saya untuk teman-teman yang memang sedang mau lulus atau yang sudah lulus, yang pertama tanamkan dalam diri kita sendiri sih tujuan awal kita kuliah di sini ini untuk apa, kemudian juga planning kita ke depan mau jadi apa, itu harus ditanamkan sejak awal. Jadi ketika kita sedang ada di fase memang sedang down atau sedang memang capek, jadi kita bisa mengingat flashback tujuan awal kita di sini itu untuk apa, dan memang kita memikul harapannya siapa gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya akan membahas seputar dunia pendidikan ya, khususnya ini alumni dari sebuah universitas ya yang ada di Kota Magelang, yaitu Universitas Tidar atau Untidar yang ada di Kota Magelang. Saya sudah bersama dengan alumninya yang baru saja kemarin diwisuda di hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2025, dan yang hadir di sini adalah wisudawan terbaik. Nah, itu penasaran seperti apakah terbaiknya, ceritanya seperti apa? Langsung saja teman-teman kita kenalan dengan Mas Hendra Lana ya. Betul ya? Iya betul Mas. Mas Hendra, panggilannya Mas Hendra atau Mas Lana? Mas Hendra. Mas Hendra, Oke. Mas Hendra ini alumni terbaik, betul ya? Betul. Yang baru saja kemarin diwisuda di hari Sabtu kemarin ya, tanggal 12 April. Nah, boleh cerita nih Mas Hendra ini kok bisa menjadi wisudawan terbaik ini, ceritanya piye tuh Mas? Kak, ceritanya yang pertama memang nggak menyangka ya Mas bakal jadi wisudawan terbaik, karena selama proses kuliah tentunya nggak mematok untuk menjadi wisudawan terbaik, tapi memang angan-angan saya selama kuliah ya pengen cepet-cepet lulus. Cepet lulus. Iya, pengen cepet-cepet lulus biar bisa kerja, bisa membahagiakan kedua orang tua dan mengangkat derajat kedua orang tua gitu Mas. Ya ini terbaik. Dilihat dari IPK-nya nih teman-teman ya, hampir sempurna. 3,94 IPK yang tertinggi otomatis di kampus Universitas Tidar ya atau Untidar, wisuda periode ke-69 ya. Betul ya Mas Hendra? Mas Hendra ini asal mana Mas? Dari mana asalnya? Kak, saya asalnya dari Kabupaten Brebes Mas. Oh, dari Kabupaten Brebes. Kabupaten Bawang. Iya betul ya? Kabupaten Bawang. Bawang merah. Bawang merah. Dengan bawang merah. Nah, boleh cerita ini Mas, terdampar di Magelang ini seperti apa? Jauh-jauh dari Brebes memilih kampus Universitas Tidar. Awalnya memang pas awal-awal mau kuliah ini belum tahu Universitas Tidar itu di mana gitu dan seperti apa. Dan dulu memang sama teman-teman yang satu sekolah, dan kebetulan memang sampai sejauh ini masih bareng terus, satu SMA sampai satu kampus. Dan kenapa di Untidar? Karena memang yang pertama denger-dengernya kalau di Untidar Magelang ini biaya hidupnya relatif murah gitu.
Karena memang tujuan awal kuliah memang dari awal kan memang karena keterbatasan ekonomi dari keluarga, akhirnya memilih di mana tempat yang memang tidak terlalu tinggi biaya hidupnya ya. Dan sudah searching sebelumnya ya. Iya, Magelang sudah searching. menjadi salah satu daerah yang biaya hidupnya tidak terlalu tinggi. Iya, betul. Tapi unda-undi nggak dengan Brebes? Kalau sama Brebes hampir-hampir mirip sih, Mas. Mirip ya. Iya. Sehingga tidak terlalu membebani Betul. ya dari orang tua. Dan betul teman-teman, profilnya Mas Hendra ini kalau nggak salah 7 bersaudara ya Mas Hendra ya? 7 bersaudara. Betul, ya? 7 bersaudara dan Mas Hendra itu yang ke-6. Iya, betul. Ya. Dan satu-satunya yang mengenyam pendidikan tinggi ya? Iya, sampai sarjana. Betul ya? Itu memang kenapa Mas? Mungkin karena tadi terbatasan ekonomi atau faktor lain? Kalau yang pertama memang dari kedua orang tua sebenarnya, terutama ibu ya, Mas. Kalau dari ibu sendiri sangat mensupport anaknya untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin gitu. Tapi kalau dari bapak sendiri memang dari wataknya yang keras gitu kan, namanya ayah. Jadi kalau mendidik anaknya itu sangat keras banget, terutama orang yang tinggal di desa itu mayoritas orientasinya masih belum terlalu ke depan gitu. Jadi kalau soal pendidikan masih belum familiar atau masih belum ada prospek yang menjanjikan gitu. Nah, terus dari ibu memang sangat mendukung anak-anaknya mau sampai kuliah, mau sampai SMA atau gimana, karena dari kakak-kakak sebelumnya memang diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke SMA atau kuliah, tapi memang dari faktor pribadi juga, Mas, dari faktor pribadi yang memang belum ada keinginan buat melanjutkan pendidikan. Jadi ya dari situ saya sendiri berpikir bahwa kalau satu keluarga hanya terbatas menjadi lulusan seorang SMP, yang dimana saya juga melihat nasib kakak-kakak saya yang sulit mencari pekerjaan yang hanya berijazah SMP itu, akhirnya saya punya mindset bahwa harus ada salah satu anak dari keluarga saya yang bisa memberi perubahan untuk keluarga gitu, Mas. Itu tadi watak dari ayah kan cukup keras ya, sampai kemudian bisa melunak untuk mengizinkan Mas Hendra untuk kuliah, itu gimana caranya? Ya, untuk melunakkan hati bapak saya, yang pertama memang tentunya pada awal proses pendaftaran kuliah, saya kan jalur rapot ya, Mas, jalur nilai gitu. Jadi pada saat saya daftar itu belum memberitahu kedua orang tua. Oh gitu. Iya, saya diam-diam. Iya, nekat. Terus kemudian setelah pengumuman dan dinyatakan lolos di Untidar di jurusan Ilmu Administrasi Negara, baru saya berpikir, kuliah nanti kedepannya tentu ada banyak kebutuhan yang dibutuhkan, kayak biaya pendidikan, biaya hidup dan lain-lain. Akhirnya saya coba komunikasikan ke ibu terlebih dahulu. Dari ibu berbicara bahwa ya nggak apa-apa, bakal disupport gitu sebisa mungkin, meskipun nanti ke depannya entah ngutang sana sini atau menjual apa gitu. Tapi setelah bapak mendengar dari ibu, bapak melarang keras, Mas, kayak nggak ngebolehin. Sempat marah-marah juga? Iya, sempat marah dan bersikeras kayak yaudah dibatalin gitu, nggak usah dilanjutin gitu. Tapi alhamdulillahnya saya juga punya kakak-kakak yang suportif. Dari kakak yang pertama itu sangat membantu saya untuk menyalurkan ke bapak untuk memberikan pencerahan atau keterbukaan kalau kuliah nanti gini. Akhirnya dari situ bapak mulai sedikit terbuka, dan saya juga meyakinkan dengan saya memberikan motivasi bahwa saya juga mendaftar beasiswa KIP kuliah dan insya Allah bisa lolos dan meringankan beban kedua orang tua. Akhirnya bapak mengizinkan gitu, Mas. Berarti di keluarga itu sebenarnya sangat support sekali ya. Dari saudara-saudara juga ikut melobi bapak itu ya. Betul, Mas. Sampai kemudian akhirnya lulus dan mempersilahkan Hendra untuk mengenyam pendidikan di Kota Magelang ya. Nah ini kan meskipun ya biaya hidup di Magelang cukup terjangkau lah atau murah gitu ya, tetapi kan kemudian melihat background dari ekonomi keluarga segala macam yang mungkin berkecukupan gitu ya. Nah, caranya Mas Hendra seperti apa untuk bertahan hidup di Magelang? Ini kan jauh nih, lumayan jauh kan dari kampung halaman. Ini gimana caranya, Mas Hendra? Yang pertama memang benefit dari KIP kuliah sendiri kan ada dua skema ya, Mas. Ada biaya pendidikan dan biaya hidup gitu.
Dan kalau dari KIP kuliah sendiri untuk biaya hidup itu sangat memenuhi, tapi memang tidak menutup kemungkinan selama proses kuliah ada biaya-biaya yang tidak terduga gitu Mas. Dan untuk tambah-tambah atau untuk menutupi kekosongan itu, saya juga memutarbalikkan keadaan dengan memanfaatkan potensi yang ada di diri saya. Tentu yang pertama memang karena dari dulu dari SMA saya sudah mengikuti berbagai kegiatan seperti teater dan apa-apa yang membentuk public speaking saya, akhirnya saya kembangkan selama kuliah untuk menjadi MC Mas. Jadi MC ya di berbagai kegiatan kemahasiswaan, kemudian di kegiatan wedding dan lain-lain. Alhamdulillah juga ada fee-nya tersendiri dan itu bisa membantu. Terus kemudian saya juga buka usaha Mas, usaha. Apa itu? Usaha makanan khas dari Tegal namanya Olos. Olos? Iya. Apa ya Olos ya? Kayak apa itu Mas? Olos itu kayak cilok tapi digoreng. Cilok goreng? Iya. Kayak batagor, bukan ya? Beda ya? Persis kayak cilok tapi digoreng. Emang khasnya Brebes ya? Khasnya Tegal. Oh, khasnya Tegal. Iya. Itu dijual di mana? Dijual di Magelang Mas. Selama kuliah dari semester 4 itu saya menjual olos, dilakukan dengan sistem PO. Jadi diantar juga nanti ke rumah masing-masing dan alhamdulillahnya dari usaha tersebut sedikit membantu untuk biaya saya di sini. Itu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri Mas. Oh, berarti PO ya. Teman-teman mahasiswa atau masyarakat sekitar kos gitu? Untuk jangkauannya sendiri luas sih Mas. Alhamdulillah kemarin juga dibantu karena saya juga sempat magang di beberapa instansi dan alhamdulillahnya komunikasi saya dengan pegawai-pegawai instansi lain juga alhamdulillah baik, jadi mereka juga support ikut membeli gitu. Oke, siap ya. Ini sejalan ya teman-teman dengan visinya Untidar ya, kampus Untidar, yaitu terkait dengan kewirausahaan. Betul ya Mas ya? Jadi ada tuntutan ini dari kampus Untidar ini mahasiswanya bisa berwirausaha ya. Betul ya Mas ya? Iya. Nah ini salah satunya Mas Hendra sudah membuktikan itu, dia untuk bertahan hidup di Magelang, mungkin membantu keluarga juga ya dengan berjualan olos tadi ya. Iya, olos. Nanti dicari ya teman-teman, olos itu apa. Dan saya juga belum tahu ini bentuknya seperti apa ya. Besok dibawa ke sini ya. Nih, Mas ini kan di sela kesibukan kuliah, kemudian juga sambil untuk berwirausaha. Nah, dengan tadi melihat IPK-nya sangat tinggi, ini membaginya gimana nih Mas, antara otak kanan otak kiri? Gimana Mas? Kalau untuk manajemen waktu sendiri tentunya saya masih belajar ya Mas sampai sejauh ini. Tapi untuk selama proses kuliah membagi waktunya, yang pertama emang dari dulu saya suka planning Mas, suka membuat planning atau perencanaan. Jadi saya suka menulis di kertas-kertas, misalkan memang schedule atau jadwal saya setiap harinya itu mau ngapain dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu apa aja saya tulis. Jadi misalkan dari jam segini saya ngapain, jam segini ngapain, jadi saya tulis dan tidak menutup kemungkinan ada yang memang terjadi di luar kendali atau tidak sesuai dengan apa yang saya tulis gitu. Tetapi memang dari hal tersebut cukup membantu saya untuk memanage waktu di sela-sela kegiatan yang cukup padat itu sendiri Mas. Berarti membiasakan diri untuk disiplin mencatat ya. Betul. Merencanakan. Nah ini sepertinya tidak semua memiliki itu Mas ya. Contoh teman-teman sendiri seperti apa Mas Hendra ini, melihat Mas Hendra ini rajin banget, ngapain sih dadak bikin planning, perencanaan besok mau ngapain gitu. Kalau dari teman-teman sendiri tentu kayak kadang ada respon yang cukup aneh gitu ya Mas, kayak bilang ngapain sih harus ditulis gitu, terus kayak terpaku banget gitu. Tapi memang menurut saya juga nggak harus terpaku sih Mas, kayak misalkan tulisan itu memang khusus buat saya sendiri. Jadi kayak misalkan memang ada kegiatan-kegiatan yang di luar apa yang sudah saya planning itu ya nanti mengikuti gitu Mas. Jadi itu sebagai acuan dari diri saya sendiri agar lebih disiplin gitu aja sih Mas. Ya intinya itu ya teman-teman, disiplin ya, disiplin untuk diri sendiri minimal ya. Betul. Memacu diri sendiri dan juga tadi mencapai mungkin apa yang diinginkan ke depan ya, cepat lulus misalnya atau dapat nilai tinggi. Kalau usaha bisa dapat untung banyak, itu kan saya. Nah, di kesibukan di sehari-hari apa sih Mas selama kuliah kemarin, selain tadi usaha terus belajar, katanya juga aktif di organisasi juga ya? Iya,
Untuk kegiatan selama sehari-hari selama kuliah itu selain dengan usaha dan saya juga nge-MC, yang pertama saya juga aktif di organisasi eksternal juga, Mas. Jadi saya ada ikut di Paguyuban Duta Anti Narkoba Tegal, kemudian ada ikut Keluarga Duta Inisiatif Indonesia Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga ikut Forum Genre Kota Magelang, terus juga kemarin juga ikut Duta Untidar dan juga. Duta Visipol juga, dan selain itu juga saya semester-semester yang lalu juga aktif sebagai asisten dosen, asisten penelitian bersama dosen juga. Ya itu sih, Mas. Wow, banyak juga ya. Pantas saja betul teman-teman, harus dicatat. Kalau enggak ya kacau ya. Jadwalnya kacau itu. Kapan tugas jadi duta Untidar, kapan bertugas sebagai duta genre. Terus tadi anti narkoba Tegal juga. Sampai yang tadi provinsi juga. Ini luar biasa aktivitasnya. Emang enggak pusing, Mas? Kalau secara manusiawi pusing ya, Mas, tapi memang ya manusia di dunia kan memang harus pusing ya. Ditakdirkan pusing gitu. Iya. Dan ini kuliahnya cepat loh teman-teman, hanya 3 tahun 5 bulan 20 hari kalau misalnya. Iya, betul ya. Bisa secepat itu, Mas? Emang targetnya harus cepat gitu ya? Kalau target memang keinginan secepat mungkin ya, Mas, tapi memang pas fase skripsi ada memang di benak saya bisa nggak ya sampai lulus sebelum 4 tahun gitu. Tapi alhamdulillahnya saya juga mendapatkan dosen-dosen pembimbing yang sangat suportif, yang sangat memberikan saya motivasi, masukan, dan kemudian juga beliau juga sering mengingatkan saya berbagai macam hal, akhirnya membantu saya juga untuk lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi saya. Berarti juga memang support orang-orang sekitar ya, terutama dosen-dosen pembimbing selama proses skripsi, karena kadang terkendala juga di skripsi. Lamanya di skripsinya itu. Contoh saya sendiri lama di skripsi. Ya hampir 1 tahun saya mengerjakan skripsi. Ya mungkin waktu itu menikmati kuliah ya. Tapi ini contoh teman-teman, Mas Hendra ini hanya dengan 3 tahun 5 bulan, berarti nggak sampai 3,5 tahun sudah lulus cum laude, IPK-nya paling tinggi dan menjadi wisudawan terbaik kemarin di wisuda. Ada apresiasi apa, Mas, dari kampus? Dari kampus sendiri banyak ya, Mas, apresiasinya. Tentu sebelum saya menjadi wisudawan terbaik, selama saya menjadi duta juga apresiasi dari kampus cukup beragam, memberikan ruang saya juga untuk lebih meningkatkan value yang ada dalam diri saya juga, kemudian memberikan ruang untuk saya aktif di berbagai event-event kampus untuk mempromosikan Untidar sendiri. Kemudian kemarin menjadi wisudawan terbaik, alhamdulillah juga ada apresiasi yang luar biasa dari kampus sendiri. Ya, berarti banyak sekali ya teman-teman apresiasinya dari kampus. Tentunya juga selama proses kemarin ya, di proses kuliahan juga tentu proses itu banyak juga yang support Mas Hendra ya, dari kampus maupun juga dari pihak-pihak luar ya, Mas Hendra. Iya, betul. Ini untuk teman-teman ini mungkin yang bareng lulus dengan Mas Hendra ataupun yang baru mau lulus atau masih proses kuliah nih ya, boleh nih dibagikan ke tipsnya teman-teman ya supaya lulusnya cepet, bisa membagi waktu tadi ya. Satu tadi sudah ada pencatatan gitu, tapi mungkin ada yang lain apa, Mas Hendra? Kalau tips dari saya untuk teman-teman yang memang sedang mau lulus atau yang sudah lulus, yang pertama tanamkan dalam diri kita sendiri sih tujuan awal kita kuliah di sini ini untuk apa, kemudian juga planning kita ke depan mau jadi apa, itu harus ditanamkan sejak awal. Jadi ketika kita sedang ada di fase memang sedang down atau sedang memang capek, jadi kita bisa mengingat flashback tujuan awal kita di sini itu untuk apa, dan memang kita memikul harapannya siapa gitu. Jadi dengan hal-hal tersebut bisa memotivasi kita untuk terus berkembang dan meningkatkan apa yang harusnya kita kerjakan. Untuk teman-teman yang sudah lulus, tentunya kelulusan kemarin bukan akhir dari segalanya, merupakan sebuah pintu awal gerbang kita untuk lebih berkembang di luar sana, yang banyak potensi-potensi yang harus digali, banyak tempat-tempat yang memang harus kita kunjungi, yang harus kita
datangi untuk meningkatkan value yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, selama kemarin kuliah itu sempat menemui rasa mungkin down, pesimis itu ada enggak? Ada tentunya Mas. Selama kuliah juga pertengahan semester itu kadang kan memang setiap orang macam-macam ya Mas penilaiannya, terutama di tempat saya tinggal itu banyak memang dari saudara-saudara dekat yang kadang memang juga tidak mendukung karena melihat dari kondisi keluarga saya yang seperti itu. Jadi banyak omongan-omongan yang kadang bikin down atau bikin berpikir dua kali untuk melanjutkan kuliah sampai selesai. Kayak contohnya juga kemarin ada saudara-saudara yang memang kurang enak omongannya. Seperti kayak bisa nggak sih kayak udah nggak punya tapi kok maksa gitu buat itu paling nggak bisa sampai lulus gitu. Tapi saya mencoba menanamkan dalam diri saya bahwa omongan itu bisa menjadi motivasi besar buat saya untuk membuktikan gitu bahwa anak dari seorang buruh tani juga bisa lulus sukses terbaik. Ini setelah ini ada planning apa nih Mas setelah lulus ini? Mau pulang kampung di Brebes, bangun desa gitu atau gimana Mas? Kalau planning saya jauh-jauh sebelum lulus sebenarnya udah coba nge-apply berbagai lamaran ya Mas. Lamaran pekerjaan. Ada memang beberapa yang sudah diterima alhamdulillahnya, tetapi saya mempertimbangkan dari segi lokasi, jangkauan waktunya juga, dan untuk saat ini masih berproses untuk mendapatkan pekerjaan yang memang layak dan memang sesuai dengan kualifikasi saya sih Mas. Ya, sesuai harapan juga ya, sesuai keinginan. Ya berarti ini belum pengen pulang dulu ya? Belum, masih mencoba mengembangkan diri. Masih mencoba peruntukan di Magelang ya ataupun sekitarnya ya di dekat sini ya. Oke Mas Hendra, terima kasih luar biasa inspirasinya. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semuanya. Amin. Baik yang belum lulus ya, masih proses kuliah maupun yang sudah lulus gitu ya. Yang intinya adalah disiplin ya, tanamkan diri sendiri untuk disiplin, membuat perencanaan-perencanaan yang matang dan berupaya untuk mengejarnya ya, berupaya untuk mewujudkan apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan. Terima kasih Mas Hendra dan selamat atas prestasinya menjadi wisudawan terbaik di universitas pada wisuda yang ke-69 kemarin, dan mudah-mudahan sukses kedepannya sesuai apa yang diinginkan. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan tayangan ini dan sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra, luar biasa.